pagi ya. Ini video 6.20. Kita lanjutkan diskusi kita. Kemarin itu Dr. Tifa dan Roy Suryo ditangkap oleh Polda ya. Ya namanya orang ditangkap itu ya pasti ya pagi-pagi subuh, orang belum mandi pakai celana kolor ditangkap. Karena kalau misalnya disuruh ganti baju nanti lepas lagi, kan teralis ini ada rahasia-rahasia yang bisa tembus ke rumah sebelah gitu loh. Bagaimana pendapat terhadap kejadian ini ya? Ingat ya, kita membahas ilmu ekonomi dan politik. Saya tidak pro Roy Suryo atau pro Jokowi. Pembahasan secara keilmuan itu bersifat universal atau bersifat makro ya, ukuran besar. Saya tidak melihat kasus per kasus. Apakah Jokowi itu berhak untuk meminta tersangka-tersangka ini ditangkap pagi-pagi subuh-subuh? Ibu Tifa ujian doktoral, pagi itu ujian doktoral disertasi, dia malah ditangkap di Polda. Apakah Jokowi berhak untuk mentersangkakan orang gara-gara dia merasa dicemarkan kasus ijazah dia? Apakah Roy Suryo berhak untuk menyelidiki kepalsuan ijazah Jokowi yang memang palsu, memang tidak sesuai dengan realita? Artinya gambar ijazah itu kan nggak berubah ya. Seperti saya kalau masih kecil itu kan waktu umur 20 lulus sarjana itu kan nggak berubah ya, walaupun sudah 40 tahun lamanya. Artinya nggak mungkin saya tiba-tiba berkumis gitu dong. Dari dulu saya nggak berkumis. Itu kasarannya begitu ya. Saya tidak membahas kasus, saya akan bahas mengenai edukasi secara keilmuan. Begini, pada waktu berdirinya Khalifah Islam itu ada seorang namanya Ertugrul. Ertugrul itu adalah anak kedua, sehingga dia tidak bisa mewarisi ayahnya B sebagai Sultan Seljuk. Tetapi Ertugrul adalah panglima perang dari Sultan Seljuk. Kebetulan Ertugrul itu menikahi Halimah. Halimah adalah putri raja. Sekali lagi, Ertugrul itu panglima dari suku B di Seljuk. Dia sebagai panglima dari kepala suku, ayahnya kepala suku, dan ayahnya meninggal. Ertugrul itu kepala pasukan, panglima perang kepala suku B. Dan dia ingin keluar karena merasa bahwa kakaknya yang lebih tua mengklaim bahwa dia sebagai sultan baru. Ibunya Ertugrul itu mengatakan bahwa, "Nak, kamu belum melihat neraka. Neraka itu adalah pada waktu kamu tercerai-berai dan masing-masing membawa obor. Itulah yang terjadi sekarang." Jadi sekarang itu Jokower, geng Solo seperti Budi Ari, ya, Grace Natali,
Ade Armando, Abu Janda, Silmi Karim, Nadiem Makarim, termasuk Sylvester Matutina, itu diburon, dikejar oleh pro-Islam. Semuanya ingin ditarget, dipenjarakan, dirajam, dibunuh, dihancurkan. Tentu pihak sana juga ingin melawan gitu loh. Kalau mereka nggak bisa melindungi Grace Natali, Budi Ari, Silmi Karim, Nadiem Makarim, kejadiannya ya otomatis mereka membalas, memperkarakan orang-orang yang pro-Islam. Begini Pak ya. Kenapa saya membayangkan neraka di depan mata kita ya? Karena Jokowi ingin memenjarakan Dr. Tifa. Dr. Tifa itu cantik ya, pinter, baik hati, tidak sombong, sopan. Untuk apa ditahan? Untuk apa? Itu loh, menuhin penjara. Ya, tapi faktanya Pak ya, pengadilannya kasus ijazah itu dari Bambang Tri ya sampai kepada Ustadz Gus Nur, juga Jokowi nggak pernah muncul, ijazahnya nggak pernah muncul, tetap mereka dihukum penjara kok 6 bulan. Sekali lagi ya, Bambang Tri dan Gus Nur diadili gara-gara ijazah Jokowi, di mana di dalam peradilan itu selama 6 bulan Jokowi nggak pernah muncul, ijazahnya nggak pernah muncul. Mereka tetap ditahan dan dihukum 6 bulan. Bagaimana kalau Dr. Tifa dihukum misalnya 4 tahun? Ini kan akan menjadi duri dalam daging. Ini yang akan menjadi biang-biang kerusuhan massal. Bagaimana solusinya? Begini loh Pak, begini. Mohon maaf nih ya. Apabila seorang malaikat pun datang ke Indonesia, semua carut-marut ini, apakah Indonesia bangkrut? Apakah Tio itu mengatakan Prabowo Subian tolol? Apakah semua kisru ini di mana Dr. Tifa mengatakan Jokowi itu tidak sarjana, ijazahnya palsu? Semua kisru ini Pak harus bermula untuk mencapai solusinya dari tangan malaikat menyembuhkan luka-luka Republik ini. Masing-masing harus bersedia menahan diri mundur. Saya kasih gambaran ya pada babak 2. Ini babak 2 ya. Sekali lagi, kecuali ya dari Dr. Tifa, Roy Suryo, Jokowi, Grace Natali, ya, Budi Ari, Ade Armando, Abu Janda, Silmi Karim, Nadiem Makarim, kecuali ya di mata malaikat, kecuali masing-masing semua ini mau mundur, mau menahan diri, Republik ini akan terbakar. Republik ini akan terbakar. Semakin banyak tokoh-tokoh yang akan dipenjarakan, penjara akan penuh dengan orang-orang Roy Suryo, Dr. Tifa, seorang dokter ya ahli kesehatan yang cantik, baik hati, tidak sombong, malah dipenjara. Makin banyak dan semakin banyak gempuran-gempuran dari pro-Islam lawan Jokowi, geng Solo. Dari mata malaikat, kecuali masing-masing pihak ini mau mundur menahan diri, Indonesia itu akan terhindar dari bangkrutan. Saya sudah mencoba ya bertemu dengan tokoh-tokoh korban dari kondisi sekarang ini ya, yang carut-marut ini. Saya telepon bapaknya Nadiem Makarim ya, dengan maksud
menyampaikan bahwa saya bisa mengampuni Nadiem. Jangan nanya kenapa ya, atau bagaimana ya. Saya bisa, oke? Entah caranya bagaimana, mau lewat Prabowo, apa mau lewat Bu Titi, itu saya bisa. Pak Nono Anwar Makarim, nggak diangkat teleponnya. Saya telepon Ponco Sutowo, ya, istrinya Ponco Sutowo, dengan maksud bahwa saya bisa menolong Ponco Sutowo. Gimana caranya? Jangan nanya gimana caranya. Saya bisa menolong Ponco Sutowo. Saya telepon istrinya, nggak diangkat. Saya ketemu dengan Edward Suryajaya. Saya menyampaikan bahwa saya bisa mengampuni Edward Suryajaya dari penjara. Dia mengatakan, ntar dulu. Ini orang di dalam penjara yang dihukum 15 tahun. Saya katakan, saya akan mengampuni Anda, memberi amnesti, kalau mau. Ntar dulu. Saya itu berusaha untuk menolong itu semua, ya. Dari Ponco Sutowo yang diusir dari Hotel Sultan. Hotel Sultan itu hotel terbaik di Indonesia. Sekarang udah jadi sarang tikus. Dirampas oleh negara untuk apa? Apakah negara bisa membuat itu menjadi hotel yang cantik? Kan belum tentu ya. Itu loh. Jadi saya menghubungi para korban ini. Seandainya saya ketemu Roy Suryo ya, saya bisa mengampuni Roy Suryo. Saya tanya dia, bisa nggak kamu minta maaf sama presiden? Kalau nggak Jokowi ya Prabowo gitu. Belum tentu mau. Saya telepon saudaranya Ponco. Saya bilang bahwa saya ada pesan ingin menolong Hotel Sultan. Saudaranya ngomong apa? Loh, itu Hotel Sultan nggak salah kok. Loh, soal salah itu kan bukan urusan kita. Soal salah itu kan urusan jaksa, hakim, pengadilan. Itu loh, nggak usah ngomong salah, benar. Loh, tapi Ponco nggak salah. Loh, bagaimana mungkin Ponco nggak salah? Hotel Sultan sekarang direbut oleh pemerintah. Ponco nggak boleh masuk ke Hotel Sultan. Tetap ngotot dia nggak salah. Jadi para pihak ini ya, saya besok akan ketemu dengan Pak Purnomo Yuskiantoro. Saya akan memberitahu bahwa Republik ini bisa ditolong. Sama dengan Hotel Sultan yang dirampas negara ini, saya bisa tolong. Sama dengan Edward Suryajaya yang ditahan di penjara 15 tahun, saya bisa mengampuni. Mereka mengatakan, entar dulu. Mereka nggak salah. Jadi, tangan Tuhan ini, ya, entah kan bisa lewat siapa, ya, lewat Bu Titi, kayak, lewat Bu Tutut, kayak, lewat Pak Bambang Tri, kayak, lewat Tommy, kayak, kan bisa menolong negara ini, ya. Tapi masing-masing itu menolak, gitu loh. Hidayah itu datang lewat tangan orang, Pak. Nggak, kali lagi ya, hidayah untuk pertolongan Tuhan kepada Republik ini ya melalui orang. Dengan kecuali kalau Prabowo mau mengampuni Edward Suryajaya, kecuali Prabowo mau mengampuni Nadiem Makarim, kecuali Prabowo mau mengampuni Roy Suryo, kecuali Prabowo mau mengampuni Dr. Tifa, ya, sehingga hidayah itu akan membuka otaknya dia, sehingga ketika besok saya berbicara dengan Purnomo Yuskiantoro untuk menolong Republik ini dengan data-data rekening Soeharto 16.000 triliun yang tersedia sampai sekarang, dan itu akan membuka keselamatan Republik,
maka masing-masing ini akan ngotot bahwa mereka nggak salah. Walaupun saya serahkan data-data, ini contohnya. Ini adalah sertifikat Bank Indonesia, SBI, milik Soeharto, jumlahnya 16.000 triliun. Dokumen SBI ini ada 160 lembar. Tadi depannya ya, ini belakangnya. Oke? Dasarnya SBI itu adalah deposito di Bank BCA. Artinya orang ini tadinya nabung di BCA, lalu oleh BCA dibelikan SBI. Ini deposito BCA. Kalau kamu punya tabungan BCA ya, kamu punya beginian. Apakah 10 juta, 20 juta, ya kan? Deposito Soeharto itu beginian, ada 160 lembar, total jumlahnya 16.000 triliun. 16.000 triliun. Kamu kalau nggak percaya, loh, kamu bawa ini ke BCA. Kamu bawa dokumen ini ke BCA. Pak, apakah ini benar deposito Bank BCA? Ini legalisir pengesahan dokumen SBI disahkan oleh Agus Martowardoyo. Ini tanda tangan Agus Marto. Jadi deposito yang tadi itu dilegalisir atau disahkan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo. Ini SBI-nya. SBI ini hanya salah satu ya, ini salah satu dari satu lembar SBI yang milik Soeharto. Dokumen seperti ini ada 160 lembar, totalnya